semuanya, jumpa lagi di video belajar matematika wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama di materi kedua di semester 1, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, pada pembelajaran sebelumnya atau di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang persamaan rasional satu variabel ya. Jadi, di video yang kedua ini kita masuk ke bagian pertidaksamaannya. Apa sih pertidaksamaan rasional itu? Jadi, pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan bentuk pecahan yang penyebut dan pembilangnya memuat variabel. Nah, bentuk umumnya di sini ada 4. Bentuk umum yang pertama adalah fx per gx lebih dari 0. Kemudian yang kedua, fx per gx kurang dari 0. Yang ketiga adalah fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat adalah fx per gx kurang dari sama dengan 0. Nah, ini semuanya mempunyai syarat. Syaratnya adalah setiap gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi, gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini. Gx tidak sama dengan 0. Oke, untuk lebih memahami tentang pertidaksamaan rasional, kita langsung ke contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional 2x plus 4 per x min 2 kurang dari 0. Oke, dari bentuk pertidaksamaan 2x plus 4 per x min 2 kurang dari 0. Di sini kita punya syarat. Syaratnya adalah penyebut tidak sama dengan 0. Berarti x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Atau x tidak boleh sama dengan 2. Kemudian kita cari pembuat 0. Pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Untuk yang pembilang berarti 2x plus 4 sama dengan 0. Atau 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk yang penyebut, kita tuliskan di sini. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Di sini kita punya dua batas, yaitu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Lalu kita gambarkan pada garis bilangan. Kalau 0 ada di tengah, maka negatif 2 itu di sebelah kirinya 0, dan 2 ada di sebelah kanannya 0. Kemudian kita tentukan mereka ini bulatannya penuh atau kosong. Nah, untuk x sama dengan negatif 2 itu bulatannya kosong, karena di soal tidak memuat tanda sama dengan. Jadi ini bulatnya kosong. Kemudian untuk yang x sama dengan 2, ini juga bulatannya kosong. Kenapa? Karena tidak boleh sama dengan 2 syaratnya. Jadi ini bulatnya kosong juga. Kemudian kita cari solusinya dengan menggunakan metode substitusi. Jadi kita cek nilai. Yang paling mudah adalah kita mengambil x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, substitusikan ke pertidaksamaannya, ke sini. Ya, jadi 2 kali 0
ditambah 4 dibagi 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 kali 0 itu 0, ditambah 4, berarti 4. 0 dikurangi 2 itu negatif 2. 4 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 2. Maka untuk X sama dengan 0, nilainya negatif. Karena negatif 2 dan 2 di sini adalah batas, jadi yang sebelah kiri dari negatif 2 itu pasti nilainya positif, yang sebelah kanan dari 2 juga positif. Nah, yang dicari di soal adalah yang kurang dari atau yang negatif. Jadi penyelesaiannya adalah yang di tengah. Boleh kita tuliskan di sini, himpunan penyelesaian adalah X sedemikian sehingga X-nya antara negatif 2 sampai 2. Jadi negatif 2 kurang dari X kurang dari 2 dengan X elemen bilangan real. Seperti ini. Ini untuk bentuk soal yang pertama. Kemudian untuk bentuk soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Nah ini. X plus 1 per 2X min 3 lebih dari sama dengan 1. Kalau tadi yang sebelah kanannya itu adalah 0. Sekarang yang sebelah kanan atau yang di ruas kanan itu ada nilainya yaitu 1. Maka kita sederhanakan dulu ini pertidaksamaannya. Kita tuliskan di sini. X plus 1 per 2X min 3 lebih dari sama dengan 1. Satunya kita pindahkan ke kiri menjadi X plus 1. Kita hapus dulu sebentar. Satunya kita pindah ke kiri ya, jadi X plus 1 per 2X min 3 dikurangi 1, lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebutnya. 1 di sini, kita samakan penyebutnya menjadi 2X min 3. Ya, maka yang depan tetap, yang belakang kita jadikan 2X min 3. Maka pembilangnya juga 2X min 3. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan yang pembilang menjadi X plus 1. Ini ada min ya. Min 2X. Kemudian di sini ada tanda pengurangan tapi ketemu negatif 3. Jadi positif 3 per 2X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian disederhanakan, X min 2X itu negatif X, 1 ditambah 3 itu positif 4, per 2X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah sederhana, sudah dalam bentuk umum. Sekarang kita tinggal cari. Sudah dalam bentuk umum, kita cari syaratnya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, jadi 2X min 3 itu tidak boleh sama dengan 0, atau 2X tidak boleh sama dengan negatif 3-nya pindah ke kanan, jadi 3. X tidak boleh sama dengan 3 per 2. Kemudian kita cari pembuat 0-nya. Di sini ya, pembuat 0. Pembuat 0-nya ada 2. Yang bagian pembilang itu min X plus 4 atau min X sama dengan negatif 4 ya. Jadi X-nya sama dengan 4. Yang kedua itu 2X min 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Jadi kita punya dua batas yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan 3 per 2. Kita buat garis bilangannya.
Jika 0 di sebelah sini, maka 4 nilainya di sebelah kanannya 0, dan 3/2 di sebelah kirinya 4. Di sini 3/2. Lalu untuk yang 4, kita pakai bulatan penuh atau kosong? Bulatnya penuh. Kenapa? Karena di sini ada sama dengannya. Jadi ini gunakan bulat penuh. Lalu yang 3/2 apakah bulat penuh juga? Tidak. Kenapa? Karena di sini syaratnya tidak boleh sama dengan 3/2. Jadi ini bulatnya kosong. Lalu kita cek nilai. Seperti biasa, yang paling mudah kita gunakan nilai 0 ya. Substitusikan kemana? Ke pertidaksamaan yang paling umum. Nih, yang sudah disederhanakan. Jadi, min 0 ditambah 4 dibagi 2 kalikan 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah, betul, 4/3. Jadi, ini negatif. Lalu ini ada batas, maka yang tengah positif. Ada batas lagi, negatif. Nah, yang dicari adalah yang positif, betul sekali. Ini ya, lebih dari sama dengan, ini yang dicari adalah positif, maka yang di tengah penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian penyelesaiannya adalah berapa? X, sedemikian sehingga antara 3/2 sampai 4-nya ada sama dengannya 4. Untuk semua X elemen R. Seperti ini. Kemudian lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang ketiga ini kita punya bentuk kuadrat di bagian penyebut. Oke, langkahnya sama ya, karena ini sudah dalam bentuk umum. Nih, yang ruas kanan sudah bernilai 0, maka kita langsung mencari syarat. Syaratnya adalah x kuadrat min 3x min 10 tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan, karena ini bentuknya kuadrat. Dua bilangan yang jika dikali hasilnya negatif 10, dan jika dijumlah hasilnya negatif 3. Dua bilangan itu adalah negatif 5 dan positif 2. Maka x min 5 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 5, atau x plus 2 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan negatif 2. Ini syaratnya. Kemudian kita cari pembuat 0. Pembuat 0 yang pertama itu kita ambil yang pembilang. Ada x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Kemudian pembuat 0 yang kedua adalah yang penyebut. Jadi x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Difaktorkan ya, tadi udah difaktorkan. X min 5, x plus 2, jadi x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5, atau x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Jadi kita punya 3 batas. Yang pertama x sama dengan negatif 4, kemudian x sama dengan 5, dan yang ketiga adalah x sama dengan negatif 2. Kemudian kita gambarkan. Kita gambar kalau 0 berada di sini, maka negatif 4 itu di sebelah kiri, betul, 5 di sebelah kanan, dan negatif 2 itu antara negatif 4 dan 0. Oke, sekarang kita tinggal tentukan bulat penuh atau kosong. Negatif 4 itu jelas bulat kosong karena di soal tidak memuat pertanda sama dengannya ya. Hanya pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan kurang dari.
Jadi ini bulatnya kosong. Lalu negatif 2 juga bulat kosong, karena di sini ada syarat tidak boleh sama dengan negatif 2. Kemudian 5 juga bulatnya kosong, karena ini syaratnya tidak boleh sama dengan 5. Oke, lalu kita cek nilai seperti biasa. Cek nilai untuk X sama dengan 0. Substitusikan kemana? Langsung ke soalnya, karena soalnya sudah dalam bentuk umum. Jadi 0 ditambah 4 dibagi 0 kuadrat kurangi 3 kali 0 dikurangi 10. Oke, 0 tambah 4, 4 ya. 0 kuadrat itu 0, negatif 3 kali 0 juga 0, terus dikurangi 10, jadi negatif 10. Hasilnya adalah negatif 4/10. Oh, ternyata yang 0 ini negatif. Maka batasnya ini positif, di sini ada batas lagi negatif, di sini ada batas positif. Yang dicari yang apa? Oh, ternyata yang dicari yang negatif. Maka dari 4 ke kiri, dan dari negatif 2 sampai 5. Kita tuliskan di sini himpunan penyelesaian adalah X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 4 atau negatif 2 kurang dari X kurang dari 5 untuk semua X elemen R. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Oke, sekarang bentuknya ada kuadrat dan yang ruas kanan tidak sama dengan 0. Yaitu X kuadrat min 5X min 4 per X plus 3 lebih dari 1. Maka kita sederhanakan dulu menjadi, kita tulis dulu soalnya, per X plus 3 lebih dari 1. Satunya kita pindahkan ke kiri ya, jadi X kuadrat min 5X min 4 per X plus 3 dikurang 1 lebih dari 0. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi X kuadrat min 5X min 4 per X plus 3 dikurangi X plus 3 per X plus 3 lebih dari 0. Lalu kita sederhanakan menjadi X kuadrat min 5X min 4. Ini min ketemu X, min ketemu positif 3. Jadi negatif 3 per X plus 3 lebih dari 0. Sederhanakan lagi menjadi X kuadrat min 5X min X itu min 6X, min 4 min 3 itu min 7 per X plus 3 lebih dari 0. Nah, kemudian di sini kita peroleh syaratnya ya. Syaratnya di sini X plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan negatif 3. Kemudian baru kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 untuk yang pembilang X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Kita faktorkan. Oke, dua bilangan yang jika dikali negatif 7 dan jika dijumlah hasilnya negatif 6. Dua bilangan itu adalah negatif 7 dan positif 1. Jadi X min 7 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 7, ya ini pindah ke kanan. X yang kedua negatif 1. Kemudian kita cari pembuat 0 yang penyebut, yaitu X plus 3 sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan negatif 3. Jadi kita punya 3 batas,
X sama dengan 7, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan 3 ya. Oke, sebentar, tandanya kita hapus dulu. Sorry. Harusnya ini sama dengan ya. Oke, ini sama dengan negatif 3. Yang ketiga adalah X sama dengan negatif 3. Kita gambarkan garis bilangannya. Jika 0 di tengah, maka 7 itu berarti sebelah kanannya, negatif 1 sebelah kirinya 0, negatif 3 sebelah kiri lagi dari negatif 1. Kemudian pakainya bulat penuh atau kosong. Untuk yang 7 dan negatif 1 itu menggunakan bulat kosong, karena tandanya tidak ada sama dengannya. Jadi ini bulat kosong, ini juga bulat kosong. Untuk yang negatif 3 juga bulat kosong, karena di sini ada syarat tidak boleh sama dengan negatif 3. Oke, lalu cek nilai. Cek nilainya. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh 0 kuadrat dikurangi, substitusikannya ke sini ya, ke bentuk yang sudah disederhanakan. 6 dikurangi 6 kali 0, dikurangi 7, dibagi 0 ditambah 3. Hasilnya 0 kuadrat itu 0, min 6 kali 0 juga 0, sisanya negatif 7 per 3. Jadi yang 0 itu negatif, batasnya ini ke kanan berarti positif, lalu ke kiri itu positif, ke kiri lagi negatif. Selalu selang-seling. Nah, yang dicari adalah yang positif, karena lebih dari. Jadi antara negatif 3 sampai 1 dan 7 ke kanan. Atau kita tuliskan di sini himpunan penyelesaian adalah X sedemikian sehingga negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1, atau, ini bacanya atau union ya, X lebih dari 7 untuk setiap X elemen R. Oke, ini solusinya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini mengandung bentuk kuadrat ya di bagian pembilang dan penyebutnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat min x min 3 per x kuadrat min x min 6. Nah, untuk soal seperti ini, sama seperti contoh soal sebelumnya, kita tentukan syaratnya dulu. Syaratnya adalah x kuadrat min x min 6 tidak boleh sama dengan 0. Kita faktorkan dua bilangan yang jika dijumlah hasilnya negatif 1 dan jika dikali hasilnya negatif 6. Nah, kedua bilangan itu adalah betul negatif 3 dan positif 2. Lalu kita cari x-nya, x min 3 tidak boleh sama dengan 0, atau x plus 2 juga tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 3, X tidak boleh sama dengan negatif 2. Kemudian baru kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol yang pembilang berarti 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, ingat-ingat pemfaktorannya. Kalau difaktorkan menjadi 2x min 3 x plus 1. Jadi 2x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0.
2x sama dengan 3. Negatif 3-nya pindah ya. Kemudian 2-nya pindah jadi 3/2. Di sini x. Kemudian yang kedua x sama dengan negatif 1. Lalu beralih ke pembuat 0 yang kedua, yang bagian penyebut, yaitu x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Difaktorkan, tadi faktornya x min 3 sama x plus 2. Jadi x min 3 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 3, X yang kedua sama dengan negatif 2. Nah, kita punya 4 batas. X negatif 2, X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan 3/2. Kita gambarkan di garis bilangan. Kalau 0 di sini, maka 3/2 itu di sebelah kanannya 0 ya, karena 1,5. Kemudian negatif 1 itu di kirinya 0, 3 itu di kanannya 3/2, negatif 2 di kirinya negatif 1. Oke, lalu kita tentukan pakai bulat penuh atau kosong. Untuk 3/2 dan negatif 1, bulatnya kosong, karena di soal tidak memuat tanda sama dengan. Jadi ini bulatnya kosong, ini juga kosong. Lalu untuk 3 dan negatif 2 juga bulat kosong karena ada syaratnya tidak boleh sama dengan. Nih ya. Jadi ini bulat kosong, ini juga bulat kosong. Baru kita cek nilai. Untuk X sama dengan 0. Maka diperoleh, langsung substitusikan ke soalnya. 2 kali 0 kuadrat dikurang 0 kurang 3 dibagi 0 kuadrat kurang 0 kurang 6. Hasilnya negatif 3 per negatif 6. Atau sama-sama bagi negatif 3 ya, jadi setengah. Positif. Maka yang 0 positif, kemudian batas kirinya negatif, ke kiri lagi positif. Lalu ke kanan lagi. Oke, selalu selang-seling. Nah, yang ditanyakan adalah yang negatif. Maka yang ini, yang penyelesaiannya adalah antara negatif 2 sampai 1 dan 3/2 sampai 3. Atau boleh dituliskan himpunan penyelesaian adalah X sedemikian sehingga negatif 2 sampai negatif 1 atau 3/2 sampai 3 untuk semua X elemen R. Oke, selesai. Nah, itu tadi adalah materi dari pertidaksamaan rasional. Silahkan dipahami contoh-contohnya. Kalau bentuknya kuadrat seperti apa, kalau yang ruas kanannya bukan bilangan 0 seperti apa penyelesaiannya. Silahkan nanti dipelajari dan dikerjakan juga latihan soalnya. Oke, untuk video berikutnya kita akan masuk ke persamaan irasional. Ya, irasional berarti yang ada tanda akarnya. Oke, siap-siap belajar. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.